belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada yang sudah tahu nggak apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ada yang tahu? Oke, sekarang kita sama-sama belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi inti dari sebuah cerita atau sebuah paragraf. Kalian pasti pernah membaca sebuah cerita, pernah nggak? Coba ini siapa namanya? Aldi. Aldi pernah baca cerita apa? Coba yang lain pernah baca cerita apa? Misalkan contoh membaca cerita tentang Malin Kundang. Jadi gagasan pokok dari cerita Malin Kundang itu berbeda-beda. Misalkan di paragraf pertama Malin Kundang, ayo perhatikan ibu semua. Misalkan di paragraf pertama gagasan pokoknya yaitu Malin Kundang yang merantau ke kota. Gagasan pokok paragraf kedua, apa gagasan pokok paragraf kedua cerita Malin Kundang? Contohnya misal Malin Kundang durhaka, tidak mengakui ibu kandungnya. Itu yang dimaksud dengan gagasan pokok. Biasanya gagasan pokok itu berada di awal kalimat. Ini diingat. Jadi gagasan pokok itu gagasan yang berada kalimat utamanya itu berada di awal kalimat. Coba dicatat di bukunya. Gagasan pokok adalah, ayo dibuka bukunya. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi inti dari sebuah cerita. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi inti dari sebuah cerita atau paragraf. Sudah? Biasanya, tadi titik kan? Biasanya gagasan pokok terdapat di awal kalimat. Biasanya gagasan pokok terdapat di awal kalimat. Sudah? Jadi ibu ulangin ya. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi inti dari sebuah cerita atau paragraf. Biasanya gagasan pokok itu terdapat di awal kalimat. Sampai sini paham mengenai gagasan pokok? Oke, selanjutnya tentang gagasan pendukung. Ada yang tahu apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung itu adalah penjabaran dari gagasan utama atau gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan utama.
Ditulis gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Penjabaran dari gagasan pokok. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung merupakan gagasan pendukung merupakan informasi tambahan untuk menjelaskan gagasan pokok. Informasi tambahan untuk menjelaskan gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung ini untuk menjelaskan gagasan pokok ini. Informasi tambahannya itu dijelaskan di gagasan pendukung. Kalau gagasan pokok coba diperhatikan. Perhatikan dulu. Kalau gagasan pokok itu hanya satu kalimat. Tapi kalau gagasan pendukung terdiri dari beberapa kalimat, lebih dari satu kalimat, karena dia menjabarkan gagasan pokok. Paham sampai sini? Paham mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang ibu punya cerita tentang tong sampah gotong royong. Kalian baca dulu ceritanya. Setelah itu kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita tong sampah gotong royong. Pertama kalian baca terlebih dahulu. Cerita tong sampah gotong royong dimulai, dibaca. Oke, ini dikerjakan secara berkelompok karena sudah duduknya berkelompok, jadi ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalian tulis gagasan pendukung dan gagasan pokok dari cerita tong sampah gotong royong. Sekarang ibu mau bertanya, ada berapa paragraf dari cerita tong sampah gotong royong? Ada berapa paragraf? 2. Coba, ada berapa paragraf? Ada 3 paragraf. Coba diperhatikan. Ada 3 paragraf. Jadi masing-masing paragraf kalian mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk ini kelompok 1. Untuk kelompok
dan gagasan pendukung untuk paragraf ketiga. Ayo didiskusikan sama dengan kelompoknya. Paham tugasnya? Ibu bertanya lagi. Kalau kelompok 1 tadi mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf berapa? Satu. Kalau kelompok 2, ayo kelompok 2. Kelompok 2 mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf berapa? 2. Kalau kelompok 3 dan 4, kelompok 3 dan 4 mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf berapa? Ketiga. Kan kelompok 2 yang menjelaskan untuk paragraf kedua. Coba perhatikan dulu semua keikut diskusi. Itu kan LKPD yang ibu berikan. Halo kelompok 2. Kelompok 2 perhatikan dulu biar paham cara mengerjakan LKPD-nya. Kelompok 2 mendengar atau tidak? LKPD-nya kan bentuknya dalam bentuk diagram. Ibu bilang apa tadi? Kalau gagasan pokok itu hanya satu kalimat, berarti dituliskan di tengah yang lingkaran ini karena dia hanya satu kalimat. Kalau gagasan pendukung itu terdiri dari beberapa kalimat, berarti dia kalian tulis di sampingnya lingkarannya kotak-kotak. Paham? Paham? Ya, gagasan pokoknya di tengah yang di lingkaran karena dia hanya ada satu kalimat. Oke, silakan sekarang dikerjakan. Dikerjakan, didiskusikan sama temannya. Apa gagasan pokoknya dari tong sampah gotong royong? Setelah dikerjakan gagasan kedua. Ayo jangan cerita tapi didiskusikan sama teman kelompoknya. Ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit ibu kasih waktu karena tiap kelompok hanya satu paragraf. Sudah sampai mana? Yang mana? Gak apa-apa. Kelompok 3 udah sampai mana? Ayo tulis. Gagasan pokoknya itu hanya satu kalimat saja. Kalau gagasan pendukungnya terdiri dari beberapa kalimat karena gagasan pendukung itu dia yang menjelaskan gagasan pokok. Kenapa? Ya, gagasan pendukungnya di pinggir, di kotak itu. Kalau gagasan pokoknya di lingkaran. Ke depan dibacakan hasil diskusinya. Kelompok lain perhatikan kelompok lain. Di sini di depan. Jadi tadi kelompok 1 mendapat tugas untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf berapa? Ke 1. Oke, silakan baca gagasan pokoknya dulu.
Yang keras, yang keras. Naikkan lagi volume suaranya. Itu apa? Gagasan pokok atau gagasan pendukung? Nah, gagasan yang kamu bacakan barusan itu gagasan pokok atau gagasan pendukung? Gagasan pokok. Oke, baca gagasan pendukungnya. Lanjut, yang kedua. Oke, lanjut. Oke, boleh duduk. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya, oke, boleh duduk kelompok 1. Selanjutnya coba kelompok 3. Kelompoknya kelompok 3. Bacakan gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Yang keras suaranya. Oke, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 3 lanjut kelompok 2. Ayo kelompok 2. Siapa yang mau maju kelompok 2? Ayo cepat. Kelompok 1, kelompok 3 sudah. Sekarang ini kelompok 2. Yang lainnya perhatikan, gagasan pokoknya apa? Kedua. Oke, gagasan pendukungnya apa? Kelompok 2. Menjadi keranjang tambah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah khusus seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Oke, boleh duduk kelompok 2. Oke, kelompok 2 tulisannya diperbaikin biar temannya bisa baca. Sudah kelas 4 tulisannya harus rapi. Perhatian, jangan
biar ibu guru sama teman-temannya itu bisa baca tulisannya. Percuma jawabannya benar, tapi kalau tulisannya tidak bisa dibaca, nilainya juga akan sama. Paham? Oke, sekarang coba siapa yang mau menjelaskan apa itu gagasan pendukung? Tadi sudah dicatat. Coba Ayu. Coba Ayu, coba dibaca lagi tadi catatannya mengenai gagasan pendukung. Oke, pintar Ayu. Jadi gagasan pendukung itu adalah penjabaran dari gagasan pokok. Jadi yang sudah dibacakan tadi oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 itu benar ya. Jadi gagasan pokoknya itu hanya ada 1 kalimat. Sedangkan kalau gagasan pendukungnya terdiri dari beberapa kalimat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang berani ke depan untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo. Fadil. Memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ayo Fadil. Coba Ayu. Tidak berani Ayu. Jelaskan tentang yang lainnya perhatikan temannya, jangan ngobrol sendiri. Oke, beri tepuk tangan buat Ayu. Sudah berani maju ke depan untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Untuk yang lainnya besok yang bergiliran ke Ayu aja. Yang lainnya juga harus berani maju ke depan untuk menyimpulkan pembelajaran. Oke, Ibu kira cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Oke, perhatian semuanya lihat. Ibu kira cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ini ngapain kelompok 1? Mau pulang atau enggak? Kalau mau duduk diam semua tempatnya. Bukunya dilanjutkan. Jangan ribut, pelan-pelan ambil. Duduk
sebelah kiri. Wassalamualaikum